Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Bunga Natasha. Aku berasal dari kelas 11 IPS 1 SMA Negeri 6 Padang. Pada kesempatan kali ini, aku akan menjelaskan sedikit materi tentang IMF pada mata pelajaran ekonomi. Kira-kira kepanjangan dari IMF itu apa ya? Ada yang mau tahu? Ada yang mau tahu? Ada yang mau tahu? Simak video berikut ini ya. Oke teman-teman semua, kali ini aku akan membahas soal IMF. Nah, sebelum aku mengupas lebih dalam tentang IMF, alangkah baiknya aku akan menjelaskan sedikit kepanjangan dari IMF tersebut. IMF merupakan singkatan dari International Monetary Fund, yang mana dalam bahasa Indonesia bisa dikatakan Dana Moneter Internasional. Dana Moneter Internasional ini dibentuk pada tahun 1945 di bawah lindungan PBB. Nah, sekarang kita akan membahas pengertian DMI secara keseluruhan. DMI merupakan lembaga dunia yang dibentuk oleh PBB pada tahun 1945 yang bertugas untuk mengatur keuangan internasional dan juga memberikan pinjaman berupa dana-dana kepada negara-negara yang membutuhkan. Adapun latar belakang dari pembentukan DMI adalah waktu itu dunia sedang berada pada krisis moneter. Krisis moneter tersebut disebabkan oleh Perang Dunia Kedua. Maka dibentuklah DMI pada tanggal 27 Desember 1945 oleh PBB. Saat ini DMI berlokasi di kota Washington, yaitu di Amerika Serikat, dan anggotanya pun sudah banyak. Sekarang mencapai 2.600 anggota yang tersebar di seluruh dunia. Tujuan DMI ada 4. Yang pertama, mempercepat kerjasama moneter internasional. Yang kedua, mendorong kegiatan perdagangan internasional. Yang ketiga adalah mempercepat pertumbuhan ekonomi internasional. Yang keempat, menyalurkan dana-dana kepada negara-negara yang mengalami kesulitan. Nah, untuk memenuhi tujuannya tadi, maka DMI melakukan 3 hal. Yang pertama, ada pemantauan. Pemantauan ini bertujuan supaya DMI dapat melakukan kegiatan melihat secara global bagaimana sih perkembangan kebijakan perekonomian negara anggotanya. Yang kedua adalah memberikan pinjaman. Pinjaman ini biasanya berupa dana-dana seperti uang dan lain-lain. Yang ketiga adalah memberikan bantuan secara teknis berupa pelatihan-pelatihan kepada negara-negara yang mempunyai keahliannya masing-masing. Fungsi DMI ada 3. Yang pertama, menyepakati kesepakatan nilai tukar tetap antar negara. Yang kedua, membantu pemerintah dalam pengelolaan nilai tukar uang. Yang ketiga, memberikan modal jangka pendek kepada negara anggotanya. Tugas dari DMI itu sendiri adalah melakukan pengawasan ekonomi secara global, yang mana kegiatan ini dilakukan dengan cara penganalisisan kelayakan ekonomi dari kebijakan yang dibuat oleh anggotanya sendiri. Dalam melakukan tugasnya, yaitu pengawasan, DMI juga melalui 3 cara. Yang pertama, ada pengawasan negara, pengawasan global, dan pengawasan regional. Kita bahas pengawasan negara dulu, di mana pengawasan negara tersebut DMI melakukan kegiatan konsultasi kepada negara anggotanya. Tidak hanya itu, DMI juga melakukan kunjungan kerja ke negara-negara anggotanya. Yang kedua adalah pengawasan global. Pengawasan global ini berupa pengkajian data-data sampai mana sih kebijakan yang telah dibuat oleh negara anggotanya tersebut. Yang ketiga ada pengawasan regional. Pengawasan regional ini biasanya bentuk pemeriksaan kebijakan-kebijakan yang telah dilakukan oleh negara anggotanya tersebut. Dalam sebuah organisasi, pasti diperlukannya adanya seorang pemimpin. Pemimpin tersebut sekaligus bertugas menjadi seorang pengambil kebijakan. Begitu juga dengan DMI. DMI juga mempunyai seorang pemimpin dan seorang pengambil kebijakan yang bernama Dewan Direktur. Dewan Direktur
Inggris ini mempunyai wewenang besar terhadap DNI tersebut, sehingga dia memiliki tanggung jawab paling besar dari semua anggota-anggota. Nah, seperti yang telah aku bilang tadi, DNI kan bertugas membantu negara-negara yang mengalami kesulitan dana. Modalnya tersebut berasal dari mana sih? Modal tersebut berasal dari kuota-kuota negara anggotanya. Saat ini total kuotanya mencapai 645 miliar US dollar, sehingga DNI dapat membantu negara anggota-anggotanya. Nah teman-teman, hanya segitu yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan kurang mohon dimaafkan. Sebelumnya jangan lupa like, comment, subscribe ya teman-teman. Jangan lupa saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain waktu ya teman-teman.